Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini, kita akan membahas tentang koin Cardano. Ada update perkembangan terbaru tentang Cardano dan ada harapan Cardano akan mulai rally harganya. Sebelum kita update tentang perkembangan dari Cardano saat ini, kita pantau kondisi pasar kripto di mana market cap dari total pasar kripto saat ini berada di 2,33 triliun US dollar, menurun 2,13% dengan volume 24 jam terakhir berada di 51,77 bilion US dollar, mengalami kenaikan 1,53%. Dominasi Bitcoin saat ini di level 53% dan level Fear and Greed Index saat ini berada dalam zona netral di 57%. Para pelaku pasar, institusi, dan retail menunggu bagaimana perkembangan dari FOMC per tanggal 1 Mei saat ini. Saat ini Bitcoin berada di level 59.700 US dollar, mengalami penurunan hampir 1% dalam 1 jam terakhir dan 6% dalam 24 jam terakhir. Dan karena pergerakan Bitcoin yang korektif, altcoin dan token lainnya seperti Ethereum juga mengalami penurunan 6% dalam 24 jamnya, Solana 8%, XRP 2,6%, Cardano 3,32%, dan rata-rata altcoin lainnya juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah sell on May and go away terjadi pada bulan Mei ini? Kita akan melihatnya ke depan bagaimana pergerakan harga Bitcoin. Kita langsung saja update ke dalam Cardano. Bagaimana perkembangan Cardano dan progres apa yang akan terjadi ke depannya yang saat ini bisa kita pertimbangkan untuk mulai menyicil Cardano. Kita sudah masuk ke dalam coin market cap dari Cardano, di mana harga Cardano saat ini berada di 0,43 US dollar, dalam satu harinya menurun 4,5%. Tetapi sejak ICO-nya hingga saat ini sudah mengalami kenaikan 1922%. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengakumulasi Cardano sejak ICO-nya, walaupun di tengah harga penurunan Cardano saat ini, teman-teman sudah mendapatkan keuntungan 19 kali lipat dari porsi investasi teman-teman sejak awal mengikuti Cardano. Dan market cap dari Cardano saat ini mengalami penurunan 4,3% di level 15 miliar 638 juta US dollar. Volume perdagangan Cardano mengalami peningkatan 33,58% ke level 414 juta US dollar. Sirkulasi supply dari Cardano yang sudah beredar itu 35 miliar 643 juta Cardano. 79% dari total supply sudah beredar, di mana total supply yang saat ini dipatok adalah 36 miliar 841 juta 200 ribu koin Cardano. Dan maksimal supply dari Cardano adalah 45 miliar koin ADA. Jadi dari pergerakan sirkulasi supply dari Cardano menunjukkan bahwa orang sudah mulai menyicil dan mengakumulasi Cardano, di mana dari pergerakan volume perdagangan 24 jam terakhir terjadi peningkatan 33%. Jadi ini tanda awal orang-orang sudah mulai kembali masuk ke Cardano. Lalu apa berita menarik dari Cardano dan progres apa yang dikerjakan Cardano pada tahun ini yang membuat holder dan staker dari Cardano akan mengalami keuntungan yang signifikan pada bulan kali ini? Dari kalender ekonomi yang dijadwalkan oleh Cardano pada Q2 2024 nanti, yaitu pada bulan-bulan ini atau bulan Juni mendatang, direncanakan akan upgrade hard fork bagi Cardano. Upgrade hard fork ini bernama Chang Hard Fork. Sebelum kita memahami lebih dalam apa itu Chang Hard Fork, kita kembali dulu kepada roadmap dari Cardano, di mana dari 5 rangkaian roadmap Cardano, saat ini Cardano sudah masuk kepada fase yang kelimanya, yaitu Voltaire, di mana pada fase Voltaire ini Cardano mengembangkan jaringannya lebih terdesentralisasi lagi. Staker dan holder dari Cardano akan dapat menggunakan hak suaranya untuk melakukan tata kelola dalam ekosistem jaringan Cardano. Jadi pada fase Voltaire ini diberikan kesempatan bagi pengguna dan holder staker dari Cardano untuk memberikan voting kepada tata kelola sistem yang pada nantinya akan mempengaruhi perkembangan blockchain dan masa depan dari Cardano. Dan di dalam fase Voltaire ini
terdapat hard fork Chang. Jadi Chang hard fork sendiri adalah hard fork pertama pada fase Voltaire, di mana hard fork Chang sendiri direncanakan akan terjadi pada Q2 2024 ini dan akan memperkenalkan konsep tata kelola komunitas yang lebih terdesentral, mana seluruh pemangku kepentingan Cardano ataupun holder dari Cardano akan dapat berpartisipasi dalam membantu perkembangan jaringan Cardano. Jadi dalam hard fork Chang akan memungkinkan bootstrapping untuk tata kelola Cardano sepanjang tahun 2024. Dan apa saja yang dilakukan dalam hard fork Chang ini, yaitu pengenalan perwakilan delegasi atau DREPS, yaitu fitur penting untuk masa depan tata kelola di Cardano. Akan ada konvensi konstitusi Cardano, yang dimana cara ini adalah mengumpulkan seluruh perwakilan dari pemerintahan di dalam ekosistem Cardano yang dipilih berdasarkan loka karya yang diadakan di seluruh dunia hingga tahun 2024 ini di Buenos Aires. Dan dalam konvensi ini akan diminta berbagai saran untuk merancang versi pertama dari konstitusi Cardano. Jadi nanti kedepannya ini adalah dasar tata kelola dari Cardano yang dipimpin oleh komunitas itu sendiri. Dan terakhir akan dilakukan voting pada Cardano, di mana akan diputuskan apakah rancangan pertama dari konstitusi Cardano ini akan diratifikasi atau tidak. Dan bila iya, maka Cardano akan menjadi dasar proses dan mekanisme dari tata kelola komunitas yang lebih terdesentral, dan nantinya akan membuat masa depan Cardano lebih baik. Hard fork Chang ini digadang-gadang sebagai hard fork terbesar Cardano, bahwa ini adalah puncak yang dibangun oleh seluruh tim pengembang selama bertahun-tahun melalui hard fork, bahkan part-part yang menunduh Cardano tidak berkembang, yang membuat pasar bearish bagi Cardano. Bila hard fork ini berhasil, maka akan meningkatkan kepercayaan bagi para holder lebih lagi, dan tentu orang lain yang belum mengenal Cardano juga akan penasaran, tertarik untuk melihat ekosistem Cardano. Rencang hard fork ini membuat banyak veteran dari Cardano mengatakan bahwa ini adalah game changer bagi Cardano. Mengapa dikatakan begitu? Karena para peminat Cardano antusias dengan hard fork ini, di mana di sini akan lebih desentralisasi dan lebih mengutamakan kepuasan para pengguna dari Cardano. Di sini dapat disimpulkan bahwa masa depan Cardano di tahun-tahun berikutnya itu terlihat sangat menjanjikan dengan inovasi yang lebih integrasi seperti Input Endorse, Hydra, Midnight, dan Mithril, yang dimana menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Seperti dari awal yang dijelaskan oleh Charles Hoskinson bahwa Cardano adalah sifatnya desentralisasi, maka dengan hard fork Chang ini akan membantu jawaban bagi komunitas yang ingin mengambil alih kendali dalam menentukan nasib platform Cardano ini. Jadi ini adalah saat yang baik bagi Cardano dan merupakan peluang bagus bagi individu dan proyek untuk bisa terlibat di dalam perjalanan blockchain ini. Karena hard fork Chang ini di dalam ekosistem Cardano, transaksi paus dari Cardano melonjak signifikan dalam 6 bulan terakhirnya, bahwa transaksi melebihi $100.000 dalam setiap harinya. Itu sudah mencapai jumlah tertinggi sejak November 2023 yang lalu. Dan ini yang diinginkan oleh para paus, karena holder dari Cardano dan para pengguna ekosistem Cardano yang tidak bersabar dengan perkembangan Cardano sudah mulai melepas Cardano mereka dan menjualnya kembali ke pasar. Dan ini yang ditunggu oleh para whales, di mana barang dari milik teman-teman yang menjual Cardano itu diambil oleh para whales untuk diakumulasi. Dan bila kecukupan dari nilai Cardano yang diakumulasi sudah tercapai, maka mereka akan mulai menaikkan harganya. Yang sangkut di dalam Cardano dan sudah menahan Cardano sejak lama dan belum menjualnya, maka sangat disarankan teman-teman menahannya hingga pergerakan Cardano sudah menunjukkan nilai positif. Dan apakah Cardano akan mencapai ATH yang kemarin? Di sini CryptoMove sangat memiliki keyakinan tentang perkembangan dari Cardano, dan Cardano akan mencapai ATH-nya pada bulan ini. Terpantau dari DeFi lama,
Saat ini, TPL yang terkunci dalam ekosistem Cardano 271.800.000 US dollar. Bila kita perhatikan dari grafik chart, TPL Cardano pernah mencapai tertingginya di 500 juta US dollar pada bulan Maret yang lalu. Dan saat ini sudah kembali mengalami penurunan TPL. Lalu apakah ini tanda Cardano tidak bagus? Tentu tidak, karena akan ada orang yang keluar masuk dalam ekosistem Cardano. Dan dari pergerakan TPL ini, Cardano harganya mengalami koreksi. Dan ini yang membuat kembali lagi holder lama yang tidak sabar menahan Cardano-nya akan melepas dan menjual Cardano mereka. Dan ini yang diharapkan oleh para whale supaya mereka dapat barang yang lebih murah untuk dapat mengakumulasi lebih banyak lagi Cardano. Dan hanya bagi holder yang bertahan, yang men-staking Cardano mereka untuk jangka waktu yang panjang, merekalah yang akan menjadi pemenangnya dan memperoleh cuan yang sangat besar dari Cardano ini. Bagi teman-teman yang ingin mengakumulasi Cardano, saat ini Cardano menunjukkan penurunan harga dan sudah mencoba menyentuh area support dari 0,5 US dollar hingga 0,44 US dollar. Dan ada kemungkinan break ke bawah dan akan mengunjungi area 0,35 hingga 0,38 US dollar. Jadi bila teman-teman bersabar menunggu, maka area 0,35 hingga 0,38 adalah area yang terbaik untuk mulai mengakumulasi Cardano dengan porsi yang cukup banyak. Disclaimer teman-teman bahwa segala bentuk pembelian dan penjualan token Cardano adalah sepenuhnya tanggung jawab teman-teman. Di sini CryptoMove hanya berbagi edukasi tentang bagaimana perkembangan dari ekosistem Cardano dan progresnya ke depan. Semoga teman-teman di sini dapat memperoleh keuntungan dari Cardano ini saat bull run kripto ini nanti. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman telah update info dari CryptoMove, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.